Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Ausaf. Di sini saya akan membawakan sebuah materi mengenai pasar uang. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu definisi pasar uang. Nah, pasar uang merupakan sebuah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun. Nah, pasar uang yang efisien, liquid, dan dalam tidak hanya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, tetapi juga memberikan sebuah fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam rangka pengelolaan dana, baik itu untuk kegiatan pendanaan, investasi, maupun ekonomi lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dari pasar uang sendiri. Nah, apa sih itu fungsi dari pasar uang sendiri? Nah, fungsi dari pasar uang itu sendiri diantaranya yaitu yang pertama, sebagai sumber pendanaan. Yang kedua, sebagai sarana untuk membangun investasi. Yang ketiga, untuk menjaga keberlangsungan stabilitas perekonomian. Yang keempat, menjadi fasilitator. Yang kelima, menjadikannya sebuah investasi bagi para masyarakat. Dan yang keenam, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pelaku pasar uang. Nah, untuk pelaku dari pasar uang sendiri diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaku pasar uang, yang terdiri dari yang pertama, penerbit instrumen pasar uang rupiah atau pasar uang valuta asing. Yang kedua ada penerbit instrumen keuangan, dan yang ketiga ada pelaku transaksi di pasar uang. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu lembaga pendukung pasar uang, yang terdiri dari yang pertama pasar uang rupiah, yang kedua pasar uang valuta asing, dan yang ketiga pasar uang valuta asing. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu produk pasar uang. Nah, produk-produk yang ada di pasar uang itu sendiri diantaranya yaitu yang pertama, adanya surat berharga pasar uang, yang merupakan sebuah pengakuan utang dari Bank Indonesia untuk masyarakat yang meminjamkan dananya. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu sertifikat Bank Indonesia, merupakan sebuah surat yang diterbitkan oleh bank yang ditandatangani oleh nasabah sebagai jaminan atas pelunasan utang. Yang ketiga ada surat berharga komersial, yang merupakan sebuah surat utang jangka pendek yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Surat ini juga digunakan untuk utang dagang dengan mengambil keuntungan dari sistem jual beli. Nama saya Iksan Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Afif tentang manajemen investasi secara umum. Yang kedua yaitu pasar modal. Pasar modal secara umum adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menjadi penghubung antara investor dengan perusahaan atau antara investor dengan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen yang jangkanya panjang, seperti obligasi serta saham. Dari sisi investor, pasar modal menyediakan alternatif investasi. Selain alternatif investasi yang ada, seperti menabung di bank, membeli emas, tanah, dan properti. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM tertulis bahwa pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua yaitu ada fungsi dan manfaat pasar modal. Fungsi dan manfaat dari pasar modal sendiri terdiri dari satu, sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan atau emiten untuk mendapatkan dana dari investor atau masyarakat. Yang kedua ada sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Yang ketiga sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang keempat sebagai indikator perekonomian negara, dan yang terakhir sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Lalu siapa saja sih pelaku pasar modal ini? Pelaku pasar modal terdiri dari satu, manajer investasi, yaitu salah satu pelaku pasar modal.
Tugasnya adalah mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai portofolio efek agar menghasilkan keuntungan. Singkatnya, tugas dari MI atau manajer investasi ini adalah menghimpun dan mengelola dana investor yang nantinya akan memberikan keuntungan bagi para investor. Yang kedua, ada emiten. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga dan sudah terdaftar di Bursa Efek. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, emiten merupakan pihak yang menjalankan penawaran umum berupa penjualan efek berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Selanjutnya yaitu pengawas. Pengawas merupakan pelaku pasar primer maupun sekunder yang menjaga mekanisme market itu sendiri. Adapun pengawas berada langsung di bawah kendali Menteri Keuangan. Pengawasnya adalah Otoriter Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya ada penyelenggara. Penyelenggara adalah Menteri Keuangan yang menduduki tingkatan tertinggi di market. Tugas menteri adalah menyediakan fasilitas penunjang perdagangan, lalu mengatur pada sebuah regulasi. Tujuannya adalah untuk menjaga transaksi di pasar berjalan dengan adil dan transparan bagi semua pihak. Selanjutnya ada investor. Investor sendiri merupakan pelaku yang memberikan modal terhadap emiten dengan cara membeli efek atau saham penerbit emiten. Adapun besar atau kecilnya modal tergantung dari kemampuan para investor sendiri. Selanjutnya ada pialang atau broker. Pialang atau broker ini lebih sering kita kenal. Pialang ini memang lebih sering kita kenal dengan broker yang merupakan pelaku pasar modal dalam jual beli efek. Pelaku ini biasanya berbentuk perusahaan, baik itu swasta maupun pemerintah. Selanjutnya yaitu adalah wali amanat atau trust. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan suatu pemegang efek utang seperti obligasi. Yang terakhir ada lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar primer merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga kelancaran transaksi di market. Adapun pelakunya antara lain kustodian, wali amanat, Biro Administrasi Efek, dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan. Secara garis besar, tujuan dari lembaga tersebut adalah menjaga keteraturan dalam aktivitas transaksi pasar. Kamu mungkin berpikir bahwa hanya saham yang diperjualbelikan dalam sebuah capital market. Padahal ada banyak produk pasar modal yang dapat dijual dan dibeli di pasar market. Apa saja? Termasuk dalam produk capital market ini, yang pertama adalah reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Reksadana banyak dipilih oleh investor karena mudah dilakukan, keuntungan lebih besar daripada menabung konvensional di bank, mudah diperjualbelikan, dan ada manajer investasi yang bisa membantu seluruh proses investasi. Yang kedua ada obligasi. Produk investasi lainnya yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Selanjutnya ada saham. Mungkin sudah terdengar sering terdengar di telinga kalian. Saham merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atas atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Yang selanjutnya yaitu derivatif. Produk capital market lainnya adalah derivatif. Apa itu derivatif? Ya, benar. Derivatif merupakan bentuk turunan dari sekuritas utama yang ada. Dalam hal ini saham. Derivatif yang banyak dikenal di Indonesia barulah Warren dan Wright. Saham preferen. Ada juga produk capital market yang disebut sebagai saham preferen. Dilansir dari Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, saham preferen adalah gabungan hybrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa. Pilihan untuk berinvestasi pada saham preferen didorong oleh keistimewaan alat investasi ini, yaitu memberikan penghasilan yang lebih pasti. Selanjutnya, setiap lembaga yang berkaitan dalam pasar modal memiliki perannya masing-masing, serta mempengaruhi keberhasilan transaksi yang dilakukan. Pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal diantaranya yaitu 1. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI, Wali Amanat, dan terakhir adalah underwriter atau penjamin emisi efek. Jadi itu adalah garis besar atau garis umum tentang gambaran umum tentang pasar modal. Mungkin sekian
presentasi dari saya dan juga rekan saya Mas Afif Ausaf. Jika terdapat kata mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.